Selamat sore, sahabat UT semua, dimanapun Anda berada. Tutor yang saya hormati, perkenalkan nama saya Matius Agung Y dengan NIM 0491974451. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik unit 2 pada mata kuliah Agripreneurship. Sesuai janji saya udah bertemu dengan Pak Polo selaku pengusaha kelapa sawit. Nah, kemudian untuk melengkapi data laporan saya dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Kelapa Sawit di Desa Nangakantu menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Jadi saya mengambil model BMC. Jadi ada beberapa hal yang dibahas pada pendekatan bisnis model kanvas ini. Ada 9 elemen utama yang dibahas. Yang pertama ada customer segment, kemudian ada value, kemudian ada channel, kemudian ada customer relationship, kemudian ada key resources, kemudian ada revenue streams, kemudian ada key partnership, dan terakhir ada cost structure, yaitu pengelolaan biaya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke narasumber kita pada hari ini, Bapak Megi Polo. Jadi sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu sama beliau. Selamat sore Bapak Polo, berjumpa lagi sama saya Agung. Izin Pak, saya praktek lagi Pak sebagai mahasiswa. Jadi ada kemarin kita udah ketemu yang bahas masalah jangkos kan Pak. Sekarang kita ketemu lagi nih Pak, bahas masalah metode pendekatan bisnis model kanvas Pak. Jadi ada kayak pengembangan usaha. Dia ada dua, ada BMC sama SBMC. Tapi pada kesempatan hari ini saya menggunakan pendekatan model bisnis kanvas. Ada 9 pertanyaan nanti Pak yang ingin saya tanyakan sama Bapak. Bapak jawab. Kemudian Bapak jelaskanlah Pak kepada saya sebagai mahasiswa. Ya, baik Pak Polo, perkenalkan dulu Pak. Nama, kemudian usahanya, kemudian ini daerah Nangakantu Pak ya. Nah, kemudian luasannya, karyawannya berapa. Mari Pak, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Polo. Saya bergerak di bidang usaha kelapa sawit mandiri, lokal, usaha mandiri lah ya. Oke. Saya berada di Nangakantu. Untuk karyawan saya saat ini ada 10 orang. Oke, baik Pak Polo, Bapak memiliki karyawan 10 orang, usahanya di Nangakantu Pak ya. Langsung saja Pak untuk pertanyaan pertama di customer segment Pak. Pertanyaannya, apakah pembeli hasil panen ini berasal dari perusahaan, pengepul, atau masyarakat sekitar Pak? Kebetulan dari perusahaan. Dari perusahaan Pak ya. Jadi Bapak menjual hasil panen Bapak ini ke perusahaan Pak ya. Kalau boleh tahu namanya apa Pak? PT KPI. PT KPI, baik Pak. Kemudian Pak, menurut Bapak alasan apa yang membuat pembeli TBS ini Pak, Tandan Buah Segar Bapak ini memilih hasil panen dari kebun ini Pak? Mungkin karena kualitas buah yang saya kirim memenuhi standar mereka, standar pabrik mereka. Buahnya memenuhi standar Bapak ya. Jadi bagus lah Pak ya. Memenuhi standar pabrik. Sehingga pembeli ini masih terus membeli buah Bapak ya Pak ya. Betul. Oke Pak. Kemudian untuk channel ini Pak, apakah terdapat kendala Pak dalam proses penjualan dan pengangkutan hasil panen Pak? Kalau kendala sih ini nggak ada sih, lancar-lancar sih. Tidak ada kendala Pak ya, lancar Pak ya. Lancar. Kemudian Pak, untuk loyalitas pelanggan ini, apakah Bapak memiliki pelanggan tetap Pak? Kemudian bagaimana cara mempertahankannya? Ya, cara mempertahankannya yaitu tadi kualitas panen kita yang kita jaga. Kualitas buah panen matangnya ya matang memuaskan. Jadi dengan menjaga kualitas dan buah tadi itulah salah satu cara Bapak untuk menjaga pelanggan tetap Bapak Pak ya, di PT KPI tadi Pak ya. Betul. Kemudian bagaimana pengaruh fluktuasi harga TBS Pak, Tandan Buah Segar, terhadap pendapatan usaha Bapak? Ya, lumayan, kadang naik ya, kadang pernah turun juga. Ya seperti itu. Kadang naik, kadang turun juga Pak ya. Mengikuti pasaran mereka. Oke Pak. Nah kemudian Pak, apakah terdapat kendala terkait lahan, tenaga kerja, atau modal usaha?
kadang kita kendalanya itu kadang apa namanya, cuma yang saya jalankan selama ini kalau untuk kendala itu saya rasa bisa saya antisipasi lah. Bisa Bapak antisipasi ya. Untuk kayak tenaga kerja, modal, apa semua. Oke Pak, baik Pak. Nah kemudian Pak, kegiatan apa yang paling banyak membutuhkan waktu dan biaya dalam usaha tanaman kelapa sawit ini Pak? Ya, kegiatan panen, perawatannya kayak semprot, kadang nebas, babat apa itu pruning, pupuk juga itu termasuk dari perawatan kegiatan panen juga. Itu sangat membutuhkan waktu dan biaya Pak ya? Ya betul. Oke Pak, baik Pak. Kemudian Pak yang ke-8, apakah pernah mendapat bantuan atau pembinaan dari misalkan pemerintah, koperasi atau perusahaan Pak? Kalau binaan pernah. Nah Pak ya, bagaimana itu Pak pembinaannya Pak? Kayak apa namanya, sistem rotasi panen, kemudian cara merawat kelapa sawit, kemudian ya, termasuk cara panen juga. Itu dari pemerintah Pak ya? Dari pihak perusahaan. Dari pihak perusahaan ya? Paling sering. Oke Pak, baik Pak. Kalau dari pemerintah paling penyuluhan kayak ya penyampaian seperti itu. Tentang usaha pertanian kelapa sawit ini Pak ya. Baik Pak Polo, ini terakhir Pak ya. Strategi apa yang dilakukan untuk mengurangi biaya operasional Pak? Strategi saya untuk mengurangi biaya operasional ya dari misalnya pupuk ya. Pupuk kita bisa pupukan organik itu dari maksud pupuk organik bisa kita ambil dari pabrik terdekat berupa jangkos atau jangkos itu bisa kita manfaatkan. Karena untuk mendapatkan itu gratis. Oke Pak. Jadi Paling kita bayar ongkos unit untuk antar ke kebun kita aja. Jadi Sama upah pengaplikasiannya. upah pengaplikasian, kemudian mendapatkannya mudah Pak ya, untuk jangkos dari Pak. Itulah salah satu strategi Bapak mengurangi biaya operasional dari segi pupuk Pak ya. Oke. Baiklah Pak Polo, terima kasih atas waktunya. Saya rasa hanya itu aja yang perlu saya ketahui Pak untuk praktik unit 2 ini dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Kelapa Sawit di Desa Nangakantuk, khususnya di kebun Bapak ini menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Sobat UT semua dimanapun Anda berada, saya rasa hanya itu sesi wawancara saya kepada Pak Polo. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau atas waktu dan kesempatannya menyempatkan diri untuk berbincang-bincang berwawancara sebentar dengan saya. Saya rasa hanya itu akhir kata Pak Polo saya ucapkan terima kasih dan selamat sore untuk kita semua UT. Halo, saya sedang bersama dengan Pak siapa nih Pak? Pajaran. Pak Jaran. Sudah berapa lama ikut Pak Polo Pak? Baru 8 bulan. 8 bulan Pak ya? Ya. Ini sedang panen ya Pak ya? Iya. Panen. Sehari dapat berapa janjang Bapak panen? Paling banyak 200. 200 janjang. Ya. Bayarannya gimana? Lumayan ya? Lumayan. Lumayan Pak ya. Ini Pak siapa tadi? Jaran. Pak Jarman. Pak Jarman ini karyawan panen di sini. Oke Pak Jarman, tetap sehat, tetap semangat Pak ya. Siap. Kerja safety first. Oke. Pak saya kesana dulu. Jadi Pak Jarman ini sedang melaksanakan panen. Nah ini lumayan tinggi juga. Ini umur tanam udah 10 tahun ya teman-teman. Umur tanam sudah 10 tahun. Sudah menggunakan enggrek. Nah ini buahnya nih. Ini buahnya. Mantap. Pak Jarman. Oke Pak, terima kasih Pak. Maaf mengganggu Pak ya. Ya, tutor yang saya hormati, teman-teman semua. Itulah tadi praktek singkat saya, observasi langsung lapangan saya, kemudian sesi wawancara saya. Setelah ini saya akan menyusun laporan untuk melengkapi tugas akhir saya. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.